Ini memang bukan motor jambret, ini motor anak setan. Yamaha Aero King ini adalah sebuah motor yang cukup legend di Indonesia ya. Jadi Aero King ini eksistensinya udah cukup lama cuy. Terhitung mungkin dari 15 sampai 20 tahunan nih motor ini udah ada di Indonesia. Motor ini dibekali dengan mesin 135 cc 2 tak. Nggak heran kalau tarikannya itu oke banget. Nah, motor ini yang unik ya. Motor ini tuh punya julukan dulu, yaitu motor jambret. Ya mungkin karena tarikannya oke dan sering dipakai buat ngejambret kali ya. Nah, kalian bisa ngebayangin nggak kalau motor Aero King ini sasisnya dipotong-potong, tapi bukan untuk dimodif, melainkan untuk dikebiri menjadi sekecil ini. Nah, seperti apa speknya? Langsung aja videonya. Kita mulai. Balik lagi di channel Ateng Katros, yo. Di samping gue ini, seperti yang kalian lihat ya, ini adalah satu buah Yamaha Aero King yang udah dikebiri menjadi kecil kayak gini. Ini motor Aero King punya temen gue, namanya Kodok. Ya itu nama panggilan ya, nama aslinya dia nggak mau ngasih tahu, dia pengen lebih famous dengan nama Kodok. Dan untuk ubahannya sebenarnya yang seperti kalian lihat, ini bentuknya kelihatannya simple ya. Mungkin kalian di sini mikir cuman kayak ya udah motor Aero King, bannya diganti kecil, velgnya diganti kecil, udah beres gitu kan. Tapi ternyata enggak cuy. Setelah gue lihat lebih detail ya, ternyata ini rombakannya cukup masif. Nah, tapi yang menarik di sini sebenarnya adalah satu alasan kenapa temen gue ini yang namanya Kodok ini mau ngemodif Aero King, sebuah motor yang performanya cukup oke gitu ya, disulap jadi sekecil ini. Ya, jadi gini cuy ya, Aero King itu seperti yang tadi gue bilang di awal video, dia punya image yang cukup rebel bisa dibilang gitu ya, dimana motor ini dijulukin motor jambret. Nah, alasan temen gue si Kodok itu pengen modif si Aero King ini jadi cebol kayak gini adalah untuk menghilangkan kesan jambretnya itu. Jadi dia pengen ya ketika dia pakai motor ini di jalanan, yang biasanya orang tuh kayak ngelihat Aero King, apalagi suara Aero King tuh seperti ya kita tahu lah ya, nyaring banget kan suaranya, itu yang tadinya ngelihat kayak tatapan negatif gitu. Nah, ketika dia pakai motor ini karena bentuknya unik, orang-orang jadi senyum gitu loh ngelihatnya. Sebenarnya idenya sesimpel itu doang gitu, dan menurut gue si Kodok sukses sih karena motor ini jadi imut banget, lucu banget. Kesan motor jambretnya sekarang udah hilang sama sekali. Ya walaupun ubahannya kelihatannya simpel ya, tapi ini ternyata butuh skill khusus cuy, karena ternyata rombakannya itu cukup masif. Dan untuk proses pengerjaan ya kemarin si Kodok bilang ini membutuhkan sekitar 6 bulanan. Jadi nggak simple juga pengerjaannya, nggak cuma kayak main potong-potong doang gitu kan. Nah, seperti apa speknya langsung aja kita lihat lebih detail ya. Ya, sekarang kita mulai dari bagian kaki-kaki ya cuy. Seperti yang kita tahu bahwa motor standar Aero King itu dibekali dengan lingkar velg 17 atau 18. Ini ada beberapa versi gitu kan. Nah, di motor ini lingkar velgnya itu dipangkas habis, sekarang menggunakan velg ring 10. Ini kayak velg Vespa atau motor Matic mungkin ya. Jadi ring 10 untuk velgnya sendiri ini menggunakan velg custom, bahannya bahan besi, dan untuk lingkar bannya ini menggunakan ban merek Pirelli. Ukurannya 120/70 ring 10, depan dan belakang ini sama ukurannya. Masuk ke masalah suspensi, untuk bagian sok depan ini sebenarnya masih mengandalkan bawaan standarnya, yaitu model teleskopik, cuman emang dipangkas abis cuy untuk ngejar ground clearance yang pendek gitu ya. Sedangkan untuk yang belakang itu masih menggunakan arm standar juga, karena kebetulan arm Aero King tuh bentuknya simple, cuman pipa kotak. Nah, itu dipendekin, dan untuk suspensi belakangnya atau shock breaker belakangnya itu menggunakan shock Öhlins. Tapi ini Öhlins-nya juga udah custom karena aslinya ini pakai Öhlins untuk Yamaha F1 ZR. Nah, ini setelah gua ukur ya, suspensi belakangnya itu aslinya Aero King panjang dari lubang ke lubang itu 340 mm. Ini udah berubah jadi 230 mm. Jadi ada pemangkasan sekitar 11 cm. 11 cm tuh ya seginilah. Ya, untuk bagian swing arm ini gua ada arm aftermarket sih ya, tapi emang ini khusus untuk Aero King gitu cuy. Nah, kita bisa lihat di sini, ini arm standarnya yang udah pendek banget, dan ini arm walaupun aftermarket tapi sesuai lah panjangnya dengan arm standar. Dan kalian bisa lihat di sini bedanya sama mounting shock breakernya aja ya, itu udah sejengkal.
Sejengkal tuh, kalau sejengkal gue sekitar 22 cm. Jadi armnya tuh udah dibabat sekitar 22 cm jadi lebih pendek gitu cuy. Ya, sekarang kita masuk ke bagian sasis dan body-body nih cuy. Jadi, kalau gue lihat ya, ternyata ini emang rombakannya cukup masif. Untuk bagian sasis, itu ternyata mereka nggak bisa cuman potong doang gitu cuy. Karena kalau misalnya sasis standar dipotong untuk dapat dimensi yang kecil seperti ini, itu jadinya malah bukan kecil, tapi jadi pendek, jadi bantet gitu kan. Nah ini setelah gue lihat konstruksi sasis ya ternyata itu banyak juga yang harus dirombak supaya dimensi motornya bisa jadi sekecil ini. Body ini juga kayak kelihatannya simple ya, cuman kayak body ori ya tinggal dipasang doang gitu kan. Tapi ternyata enggak, body juga ini disesuaikan ulang. Mulai dari spakbor depan, itu spakbor depan itu custom ya. Bentuknya menyesuaikan dengan spakbor bawaan original. Tangki ini tetap pakai yang aslinya, cuman bagian belakang dipotong. Nah, untuk bagian jok juga sama. Nah, bodi samping harus dibikin dari nol lagi. Tapi bentuknya itu menyesuaikan bentuk aslinya. Cuman dimensinya doang dikecilin, dan terakhir ada bagian spakbor belakang. Spakbor belakangnya juga nih custom, tapi bentuknya menyesuaikan bentuk aslinya. Jadi, bisa dibilang rombakannya cukup banyak dan nggak semudah yang gue pikirin gitu tadinya. Untuk sisa-sisanya, aksesoris mungkin ini masih sama semua, pakai bawaan standarnya, misalnya kayak speedometer, masih ori, lampu depan, setang, spion, dan segala macem ya. Karena emang tujuannya bukan untuk dimodif, tapi untuk dibikin ya cuma sekedar jadi mini aja gitu. Nggak cuma masalah sasis dan body aja cuy, ternyata untuk bagian yang kecil-kecil ini juga jadi perhatian mereka. Kalau kalian lihat di bagian footstep, biar motor ini masih bisa boncengan gitu ya, bagian footstep juga dibikin jadi lebih mini, dan tentunya bagian knalpot. Knalpot ini aslinya itu panjang ya, mungkin bisa sampai sini gitu, cuman karena ini dimensi udah dikecilin, jadi mau nggak mau bagian knalpot dibikin lebih pendek. Dan knalpotnya ini masih pakai bawaan standarnya. Nah ini karena bentuknya udah mini, gue jadi penasaran banget sama yang namanya sitting posture. Harusnya dengan motor yang sekecil ini, seimut ini cocok banget buat gue yang nggak terlalu tinggi ya. Tinggi badan gue itu 158 cm, harusnya bakal enak banget nih untuk dudukin motor nih. Kita coba ya. Yes! Shockbreaker belakangnya cukup empuk. Reboundnya agak lambat, ya Ohlins lah ya. Ada harga, ada rupa. Terus posisi kaki, jujur sebenarnya kalau gue rasain ya, ini kayak nggak naik motor racing. Ini udah bener-bener kayak naik motor mini aja gitu. Udah nggak ngerasain feel-nya naik motor racing lagi. Ya intinya, saat ngedudukin motor ini berasa kayak motor mainan. Tapi percaya sama gue, ini sama sekali bukan motor mainan, apalagi motor untuk anak-anak ya. Karena ini tenaganya nggak main-main cuy. Nah, ngomongin soal tenaga, ini yang jadi ciri khas racing adalah suara knalpotnya. Nah, gue mau denger nih suara knalpotnya setelah dijadiin pendek seperti ini. Apakah masih tetap nyaring atau jadi lebih sopan sekarang? Sekarang kita dengerin ya. Oke, langsung kita nyalain motornya. Ya, ini seperti biasa ya, racing cuma bisa disolak. Ini nggak ada starternya. Ini racing, suaranya, gua kalau lagi di jalan gitu ya dengar racking paling sering diginiin nih suara racking nih. Walah. Ini memang bukan motor jambret, ini motor anak setan. Ini beneran kayak rasanya kayak naik racing banget sih ya. Udah plek banget. Kayak naik motor racing ceper lah gitu feelsnya. Cuman ya itu shockbreaker ya oke, belakang enak banget. Reboundnya agak lambat, tapi mainnya juga masih empuk karena Ohlins gitu kan. Tarikan, nah ini gearnya sih sebenarnya karena wheelbase-nya udah jadi lebih pendek,
gearnya kata teman gue itu diganti lebih kecil, karena kalau enggak ini motor digas dikit ngangkat-ngangkat katanya. Jadi diganti lebih kecil supaya lebih kondusif kali ya kalau dipakai harian. By the way, motor ini dipakai harian sama teman gue dan katanya udah dipakai paling jauh itu ke Dieng naik motor ini. So far so good, nggak ada masalah gitu. Jadi ya masalah durability ternyata ini cukup oke ya, masalah durability. Oke, kita salip. Ini suaranya agak nyaring teman-teman, seperti motor air racking yang ya udah dibobok lah ya gitu knalpotnya. Cuma kalau kalian dengar begitu motornya lewat emang nggak bikin kesel sih, malah pengen bikin ketawa emang. Dengar suaranya gitu kan, bat begitu motornya lewat ya gitu, kecil banget. Nanti nih sekalian gue mau isi bensin karena nih motor bukan boros lagi, tapi nih dia bensinnya minum kali ya. Sekalian kita nyoba di depan itu apa namanya, powernya ya, powernya kita mau coba. Oke. Mantap. Iya, kita masuk pom bensin dulu guys, isi bensin. Oke, bensin udah aman. Gue isi Pertamax walaupun gue nggak tahu aslinya apa turbo kali. 2 tak soalnya. Sekarang gue mau lanjut tes akselerasinya motor ini ya. Agak belebek, gue nggak tahu di RPM berapa. Wih, mau kemana orang, mau lurus? Belok. Anjir, bensinnya tumpah sampai ke paha gue. Bahaya kalau kena bensin, kalau kena apa namanya, busi. Oh, gue nutupnya nggak bener. Bahaya nih kalau kena busi, tumpah. Sampai ke sini cuy. Bensinnya tumpah dikit. Udah nggak apa-apa. Gue nyari lubang busi aja sih. Ada lap nggak? Lap nggak ada ya? Itu bisa apa tuh? Tadi pas gue geber agak bercet dikit sih atasnya, mungkin karena emang mungkin agak kering kali ya. Ini mesti gue lap dulu nih cuy. Soalnya kalau kena busi dia langsung boom. Walaupun mungkin sepele ya. Tadi gue nutupnya sih yang nggak bener, bukan ininya yang ngaco. Mungkin kayaknya tadi udah grogi kali gue ya, diliatin orang. Jadi gue nutupnya nggak bener. Yuk. Hihi. Lanjut, aman tentram damai cuy. Kalau kalian nanya bedanya sama yang biasa, racking normal gitu ya, ini agak smooth dan atasnya tuh masih kencengan racking yang normal, yang ring 17. Walaupun ya mungkin mesinnya nggak diapa-apain gitu ya, cuman perbedaan diameter ring aja itu ngaruh juga ke speednya gitu. Tapi bukan berarti motor ini nggak bisa ngejambak juga. Misi. Habis giginya. Udah. Selain racking, kira-kira apa ya yang menurut kalian lucu gitu dibikin cebol-cebol kayak gini nih? Selain racking gitu ya. Kalau Ducati gue kayaknya enggak sih, makasih. Apa Zero gitu kan dibikin cebol? Apa menurut kalian yang unik? Kalian tulis di kolom komen ya. Siapa tahu aja nanti bakal gua projectin gitu kan. Gue bikin jadi cebol salah satu motor punya gue. Oke cuy, sekarang kita langsung balik ke Katros aja ya. Oke, kita habis test ride. Sangat menyenangkan banget naik motor ini ya.
Dimensinya kecil, dimensinya itu cocok banget buat badan gue yang nggak terlalu tinggi gitu. Cuman memang tenaganya agak susah di handling karena memang powernya udah gede banget. Intinya sangat menyenangkan naik motor ini. Nah, buat kalian yang penasaran masalah budget, berapa sih budget yang udah dihabisin sama temen gue Kodok ini untuk ngebangun motor ini? Kemarin gue udah kontak-kontakan sama dia dan ternyata budget yang dihabisin sama Kodok itu sampai dengan 60 juta. Itu untuk ongkos modifnya termasuk untuk ongkos beli motornya gitu. Jadi dari nol gitu kan ya. Dan untuk mesin-mesinnya sendiri ini juga direstorasi sama Kodok, dibikin sehat lagi walaupun memang nggak diapa-apain. Jadi ini mesinnya masih 100% standar. Oke, jadi gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini ngebahas soal Yamaha Aero King cebol yang bodinya kecil, tapi menurut gua tenaganya ini udah kayak anak setan gitu, kencang banget cuy. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar motor Aero King ini, kalian bisa tulis aja di kolom komen. Jangan lupa juga subscribe, karena dikit lagi ternyata ini akun gua udah sampai mau 1 juta. Ini kalau misalnya sampai 1 juta kita bikin apa? Hah? Giveaway motor? Tapi gue cuma bisa ngasih 2 motor, belum bisa ngasih 100 motor. Sekarang kalau giveaway mesti 100 motor gitu. Oke lah, jangan lupa subscribe intinya supaya gue tetap semangat bikin video-video soal motor custom. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace. Ya, ternyata gue udah capek-capek ngantri. Ternyata khusus Pertamax dia beda sendiri. Iya loh. Jadi akhirnya kita majuin aja. Khusus motor Pertamax. Ternyata dia sendiri.